Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ila Karmelia dengan NIM 10572111819 dari kelas FM19C Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai rasio solvabilitas. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari rasio solvabilitas, yaitu rasio solvabilitas atau leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dari hutang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Adapun jenis-jenis dari rasio solvabilitas adalah yang pertama yaitu debt to asset ratio atau debt ratio, kedua debt to equity ratio, ketiga long term debt to equity ratio, keempat times interest earned, dan yang kelima yaitu fixed charge coverage. Berikut merupakan contoh laporan neraca dari perusahaan PT Sumber Makmur per 31 Desember 2011 dalam jutaan. Pertama, cara menghitung debt to asset ratio, di mana rasio ini merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva dengan rumus debt to asset ratio sama dengan total debt dibagi total aset, di mana total debt sebesar Rp1.900.000 dibagi total aset sebesar Rp4 juta. Maka hasil dari debt to asset ratio adalah 0,475 atau 48%. Kedua, debt to equity ratio, di mana rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas dengan rumus debt to equity ratio sama dengan total utang dibagi ekuitas, di mana total utang sebesar Rp1.900.000 dan ekuitas sebesar Rp2.100.000. Maka hasil dari debt to equity ratio adalah 0,904% atau 91%. Ketiga, long term debt to equity ratio berfungsi untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Dengan rumus long term debt to equity ratio sama dengan long term debt dibagi equity, di mana long term debt sebesar Rp1.150.000 dan equity sebesar Rp2.100.000. Maka hasil dari long term debt to equity ratio adalah 0,547% atau 55%. Keempat yaitu time interest earned. Fungsi dari rasio ini untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini juga diartikan sebagai alat ukur untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membiayai bunga dengan rumus time interest earned sama dengan EBIT dibagi biaya bunga, di mana EBIT sebesar Rp1.300.000 dan biaya bunga sebesar Rp170.000. Maka hasil dari time is interest earned adalah 7,6. Yang kelima yaitu fixed charge coverage atau biasa disingkat dengan FCC, merupakan rasio yang menyerupai times interest ratio. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa dengan rumus FCC sama dengan EBIT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa, kemudian dibagi dengan biaya bunga ditambah kewajiban, di mana EBIT sebesar Rp1.130.000 ditambah biaya bunga sebesar Rp170.000 ditambah kewajiban sewa sebesar Rp30.000, kemudian dibagi dengan biaya bunga sebesar Rp170.000 ditambah kewajiban sewa sebesar Rp30.000. Maka hasil dari FCC adalah
8,4 kali. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.